Episode kali ini akan membahas salah satu Grongi level Go yang awal debutnya selalu diiringi dengan adegan slow-mo. Sial merah yang menjadi ciri khasnya serta motor yang ia kendarai yang membuatnya menyerupai sosok Kamen Rider. Nah, pada beberapa artikel, penampilan Grongi ini ternyata dimaksudkan untuk bentuk penghormatan kepada sang legenda Kamen Rider yang pertama dari era Showa yang diperankan oleh Hayato Ichimonji sebagai Kamen Rider 2. Motor bagi Buson mengambil referensi dari Cyclone, yaitu motor yang digunakan Kamen Rider Double ini serta memiliki kecepatan yang sama, yaitu 400 km per jam. Karena kecepatan inilah yang membuat Godai tidak sempat menghindar ketika dihantam bagi Buson. Kemudian scene ketika pertemuannya dengan Baruba yang menjelaskan bahwa ia telah menguji kekuatan Kuga, yang dimana hal ini ia lakukan atas dasar rasa dendam karena ia merupakan abang dari si Baju, yaitu Grongi nomor 6. Karena di pembahasan sebelumnya, Godai sendiri mengatakan bahwa pengendara misterius tersebut mirip dengan makhluk nomor 6, namun bedanya warnanya agak gelap serta adanya beberapa ornamen baja yang ada pada tubuhnya. Dan koin yang selalu ia mainkan sepertinya untuk mengenang sekaligus penanda bahwasanya ia akan membalaskan dendam demi kematian saudaranya. Karena awal munculnya si Baju, ia nampak tertarik dengan sebuah koin. Oke, ini saatnya si Emen nyolong daster mama muda. Ini dia Kamen Rider Bada. Dimulai dari Minori dan Godai yang melihat berita tentang ledakan makhluk tak dikenal yang disebabkan oleh kekuatan si nomor 4, yang dimana dampak ledakannya menimbulkan kerusakan besar hingga menghambat aktivitas warga di sekitar area ledakan. Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak kepolisian, nomor 4 diklaim tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi beruntung insiden sebesar itu tidak menimbulkan korban jiwa. Itu karena bantuan Ichijo dan rekannya yang telah menetralisir area tersebut, dan berita ini membuat Godai nampak merasa bersalah. Namun harus bagaimana lagi karena waktu itu jika ia tidak menggunakan kekuatan emas Kuga merah, ia merasa tidak akan bisa mengalahkannya. Karena lawannya memiliki tubuh yang keras dan kuat yang bahkan ia mampu menaklukkan mode Rising Titan dengan mudahnya. Jadi semakin kuat Grongi maka semakin besar pula ledakannya. Kemudian datang Simba Sakurako, ia datang untuk membantu pekerjaan Minori di kedainya. 徹夜勤にしては勢いあるね。若いから。 Shin beralih ke Sakurai yang kecewa dengan para petinggi kepolisian yang kini tidak lagi mengakui kontribusi nomor 4 semenjak insiden ledakan besar tempo hari. Kemudian ia meminta Ichijo untuk memberitahu siapakah sebenarnya sosok nomor 4 yang sudah sampai saat ini turut membantu para anggota polisi dalam menangani kasus makhluk tak dikenal. Karena sebelum-sebelumnya Ichijo memang merahasiakan sosok Godai demi menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak kepolisian. Dan di sini Ichijo hanya tersenyum karena yang ia ketahui selain Godai merupakan sang kesatria terpilih, sosok Godai hanyalah pemuda polos, sederhana, dan konyol. Di tempat lain diperlihatkan si Bada yang akan memulai permainannya, dan ia memberikan benda dengan 3 simbol yang sepertinya benda ini dimaksudkan untuk sebuah aturan yang telah ia tetapkan sendiri berdasarkan kemampuannya yang masing-masing dimiliki oleh Grongi Go lainnya. Target Rinto yang akan dia bunuh 99 orang dalam waktu 7 jam, dan ia akan memasukkan Kuga ke dalam target mangsanya. Tak hanya itu saja, seusai ia mengakhiri Gerizaki Baskegeru yang artinya permainan semifinal, ia ingin langsung ke tahap selanjutnya, yaitu Zaki Baskegeru atau permainan final. Bagi Dogugu Beat. 引き殺すか。 Kembali ke Pore-Pore, di sini Sakurako menanyakan perihal kekuatan emas, yang dimana kekuatan tersebut meningkat karena keinginan Godai untuk menjadi lebih kuat. Sama halnya ketika ia ingin melompat, maka ia berubah menjadi biru, dan ketika ia ingin melihat lawan yang tak terlihat, maka ia menjadi hijau.
Namun lagi-lagi Sakurako nampak mengkhawatirkannya, karena sepertinya ia belum mengetahui dengan jelas arti terjemahan mengerikan yang ia temukan. Kemudian Ichijo menghubunginya karena muncul makhluk tak dikenal nomor 41. Nah, time skip lagi dong, karena Gorongi nomor 40 yang bernama Goji Noda telah terbunuh di luar layar. Ia merupakan Gorongi dengan kekuatan babi hutan dengan tombak bercabang sebagai senjatanya, yang merupakan satu-satunya anggota Go yang dihancurkan oleh bentuk dasar Kuga, yaitu Mighty Form. またいいものを開発してくれたみたいだし。 Scene beralih ke Shibada. Di sini diperlihatkan bagaimana sang pengendara mematikan ini membunuh Linto, yang dimana targetnya adalah pengendara bermotor. Dengan sekeliritnya ia mampu menjatuhkan pengendara tersebut yang kemudian dibunuh dengan cara yang kejam. Berdasarkan informasi dari kepolisian yang mengabarkan bahwa nomor 41 menuju ke suatu wilayah, Ichijo dan Godai pun langsung menuju ke wilayah tersebut untuk mengejarnya. Sesampainya di sana ia mendengar teriakan seseorang yang rupanya Shibada telah berada di gedung tersebut dan nampak meledek Godai dengan acungan jempol yang biasa Godai lakukan, yang menandakan korbannya telah terbunuh. Ichijo-san, 今そっち行く。 Rupanya Shibada ini sangat gesit, namun Godai tidak menyerah begitu saja, begitupun dengan Ichijo yang selalu setia membantu. Kemudian Godai kembali mengejarnya, walau begitu ia kalah dalam hal kecepatan, yang dimana kecepatan motor Traichese hanya sekitar 300 km per jam, sedangkan kecepatan motor Shibada mencapai 400 km per jam. Ditambah lagi keterampilan ride-nya yang melampaui aksi ride yang sering kali ditampilkan Godai ketika mengejar beberapa Gorongi pada episode-episode sebelumnya. Sama halnya dengan si Batsu, ia juga tidak menyukai asap. Mungkin jika flashback pada episode ketika Batsu hendak melempar Godai dengan kemampuan lompatan mematikannya, ia mengurungkan niatnya karena saat itu ada sebuah asap pabrik mengarah padanya. Dan nama keduanya sama-sama didasarkan kata Jepang, yaitu Bata, yang berarti belalang, karena nama belakangnya merupakan spesies serangga, kembali ke benang merah. Rupanya motor Traichese yang dikendarai Godai mengalami kerusakan. Ichijo menyarankan untuk mengalahkan nomor 41, Godai harus menggunakan motor yang lebih cepat darinya, yaitu BTGS 2000, motor yang dikembangkan oleh Institut Kepolisian. Ichijo pun dengan segera menghubungi Enohida untuk memintanya menggunakan motor BTGS. Namun rupanya petinggi kepolisian tidak berkenan untuk menyerahkan BTGS kepada nomor 4 karena takut terulang lagi kejadian seperti insiden ledakan nomor 39. Lalu Enohida memberitahukan bahwa perwakilan dari kepolisian Kanto akan datang untuk mengambil alih BTGS. Ichijo yang mengetahui kelemahan nomor 41 yang sama dengan makhluk nomor 6, ia meminta Enohida untuk memperkuat peluru gas yang biasa ia gunakan, dan rupanya senapan khusus beserta peluru spesial kompresi ultra telah selesai dikerjakan. Kemudian ada laporan kasus nomor 41 yang kembali melakukan penyerangan. Dengan segera Godai menuju ke TKP, sementara Ichijo akan meyakinkan atasan untuk menyetujui BTGS-nya. Scene kembali memperlihatkan Shibada yang mengincar korbannya, yang dimana jumlah korban yang telah terbunuh saat ini telah mencapai 21 linto. Kushigibi. Ichijo yang meminta pada atasan untuk menyetujuinya menyerahkan BTGS pada nomor 4 rupanya ditolak karena dampak kerusakannya ketika mengalahkan dari sekian makhluk tak dikenal belum sampai sebesar ini. Maka ia pun ragu untuk mengambil keputusan tersebut karena memang situasinya tidak tepat. Namun Ichijo tetap memintanya untuk membicarakan kembali dengan para petinggi kepolisian, karena untuk mengakhiri insiden ini nomor 4 harus memiliki motor yang lebih cepat dari nomor 41.
Setelahnya Sasayama mengkonfirmasi bahwa nomor 41 melakukan pembunuhannya dengan sepeda motor dengan kecepatan 400 km per jam. Dan sementara untuk mengurangi jumlah korban, Ichijo meminta Sasayama untuk mengumumkan larangan menggunakan motor di semua distrik. Kemudian Ichijo meminta bantuan pada rekannya untuk memancing nomor 41 agar mengikuti rute yang telah ia rencanakan, yang dimana rute tersebut mengarah ke sebuah area kosong yang jika terjadi ledakan saat pertarungan dengan nomor 4 akan meminimalisir kerusakan. Karena lawan kali ini sangatlah kuat dan yang akan mengarahkan nomor 41 ke rute tersebut yaitu Sakurai bersama tim dengan menggunakan peluru gas yang sudah di-upgrade. Untuk pengamanan agar tidak diserang perlu disiapkan beberapa mobil kepolisian sebagai penutup jalan. Di Pore-Pore, kehadiran Sakurako yang selalu membantu membuat Nana khawatir karena ia takut kalah saing sebagai klub penggemar Godai Yusuke. Yang sebenarnya tujuan Sakurako sepertinya hanya ingin memastikan kondisi Godai tentang kekuatannya yang digadang-gadang berkaitan dengan sebuah terjemahan yang ia temukan. 吉野にお願いします。 Beralih ke Godai yang ditemui Sugita, yang kebetulan keduanya sama-sama akan menuju ke TKP. Yang kali ini Sugita akan menemani Godai untuk menggantikan Ichijo. Ini adalah pertama kali Sugita mengetahui sosok Godai. Yang ia sendiri mengetahuinya dari Ichijo, ditambah lagi motor yang Godai kendarai merupakan milik kepolisian, yang membuat sosoknya lebih mudah dikenali. Lalu Sasayama memperkenalkan dirinya lewat sambungan radio. Kembali beralih ke Shibada yang akan membunuh mangsanya, tak peduli laki atau wanita, yang pasti setiap linto yang terbunuh terhitung ke dalam permainannya. Sementara itu Baruba bersama dengan antek-antek anggota Go, ia mengatakan apakah Bada bisa melanjutkan permainan ruang kegelapan menuju ruang keputihan, yang kini jumlah korban dari si Bada telah mencapai 47 linto, yang kemungkinan ruang putih ini merupakan permainan akhir dari semua Gegeru. Namun salah satu Grongi merespon bahwa Kugalah yang akan memenangkan permainan kali ini. Kemudian seperti biasa terlihat Goma dengan gelagatnya yang tidak senang mendengar hal tersebut. Beralih kembali ke Godai, ia dan Sugita mulai bekerja sama untuk mengikuti rencana Ichijo melalui arahan dari Sasayama dengan memprediksi rute pergerakan nomor 41 yang akan dipancing ke sebuah area dekat pantai, yang dimana pada area tersebut jika terjadi ledakan maka dampaknya akan minim dari kerusakan. Lalu ada sambungan radio dari anggota kepolisian yang sedang mengejar makhluk nomor 41. Namun bodohnya karena ia tidak menjaga jarak, alhasil ia malah menjadi sasaran korban si Bada. Dalam pengejarannya kini bad ride pun kembali terjadi. Terlihat keduanya setara dalam penguasaan rider skill. Namun dalam hal kecepatan pergerakan, Bada jauh lebih unggul. Ini terlihat ketika ia tiba-tiba menggunakan Traichise ketika kedua motor mereka usai adu bagong hingga sama-sama terjatuh. Beruntung Godai selamat dari serangan si Bada, yang pada saat itu motor Traichise tiba-tiba mengalami kerusakan parah. Di sini Bada sengaja membiarkan Godai karena sesuai dengan aturannya sendiri, ia telah menargetkannya sebagai sasaran terakhir dari permainannya. Setelahnya bersama Sugita, ia pun menghubungi Ichijo. Berhubung belum bisa mendapatkan izin menggunakan BTGS, Godai akan memikirkan cara lain untuk mengalahkannya dengan kekuatan Rising Pegasus sembari menggunakan Goram. Di lain tempat, Bada kembali melanjutkan aksi pembunuhannya, dan rupanya telah tersisa 2 orang lagi, yang berarti jumlah korban telah mencapai 97 linto.
Beralih ke Enokida, yang dimana ia didatangi perwakilan dari pihak kepolisian Kanto untuk mengambil BTCS berdasarkan perintah dari para petinggi kepolisian. Namun Enokida tiba-tiba bertingkah konyol, karena sepertinya ia melakukan hal ini untuk mengulur waktu menunggu kedatangan Ichijo. Dan benar saja, tidak menunggu waktu lama, Ichijo pun tiba di saat yang tepat. Kemudian mereka mulai berunding mengenai BTCS. Di sisi lain, Godai dan Sugita mendapati kabar bahwa total korban nomor 41 telah mencapai 97 orang. Sementara itu Sakurai dan pasukan sedang bersiap untuk menghadang nomor 41 yang diprediksi akan melewati jalur tersebut yang dipancing oleh salah satu petugas. Namun naas, lagi-lagi pihak kepolisian harus kehilangan rekannya karena motor si Bada sangatlah cepat hingga bisa mengejarnya, yang pada akhirnya polisi itu pun terbunuh. Di markas besar, Sadao Matsukura selaku pemimpin Satgas Investigasi Gabungan telah melakukan prosedur dari para petinggi kepolisian untuk tidak menyerahkan BTCS kepada nomor 4. Namun ada hal yang perlu diwujudkan dan dilakukan untuk memastikan keselamatan penduduk. Dan jika prosedur yang telah dilakukan merupakan sebuah kesalahan, maka situasinya akan semakin buruk. Maka ia pun berharap kepada para petinggi untuk dikoreksi ulang atas prosedur yang telah diterapkan. Kembali ke Sakurai yang merasa bersalah karena ia kehilangan rekannya tepat di hadapan. Godai yang melihat sebuah motor, ia berniat meminjam pada Sugita untuk mengejar nomor 41. Dan di sini Sakurai yang melihat Sugita yang serta-merta meminjamkannya pistol, ia nampak keheranan dan baru menyadari bahwa ini pertama kalinya ia mengetahui sosok Godai yang dikenal sebagai makhluk nomor 4. Dalam pengejaran, Godai menggunakan wujud Racing Pegasus Bomb dengan pistol yang ia rubah menjadi Racing Pegasus Bowgun, serta ia menggunakan bantuan Goram. Meski sudah full kekuatan emas serta jarak yang begitu mudah untuk melakukan serangan, namun hasilnya nihil, karena Bada memiliki kecepatan pergerakan serta instingnya yang sangat kuat untuk menghindari serangan Pegasus hingga ia berada di luar jangkauannya. Alhasil Godai kembali ke wujud semula karena kekuatan Pegasus cukup menguras energinya, sedangkan si Bada tidak melakukan serangan balik, yang sepertinya ia akan melakukan sesuatu untuk korbannya yang terakhir. Kembali ke Ichijo, setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya sesuai yang diharapkan, pihak kepolisian Kanto mengerti akan situasinya dan menyerahkan kembali BTCS pada Ichijo. Ia pun dengan segera akan membawanya untuk digunakan Godai. Beralih ke Baruba, yang dimana si Bada rupanya menemuinya untuk mengumumkan bahwa setelah ia membunuh korban yang terakhir, yaitu Kuga, ia meminta ingin langsung menuju permainan ruang putih, dan selanjutnya ia akan membunuh Dagufa. Nah, ini pertama kalinya nama Dagufa disebut. Ia adalah villain terakhir sekaligus yang terkuat dari semua golongan Grongi, yang sepertinya setiap permainan Grongi yang selesai sesuai aturan, maka pada akhirnya mereka akan menantang Dagufa. Sugita. Karena pada operasi sebelumnya yang telah gagal mengalihkan rute pergerakan nomor 41, Sakurai yang kini berada di wilayah rute yang berbeda dari sebelumnya, ia bersama timnya kembali memprediksi rute yang akan dilewati nomor 41 dengan mengarahkannya ke sebuah area yang telah direncanakan Ichijo. Sementara itu Godai kini tidak bisa berubah kembali untuk beberapa saat. Sugita yang teringat insiden makhluk nomor 5 yang dahulu ia hampir terbunuh olehnya, berkat pertolongan Godai ia terselamatkan dan ia sangat enak hati karena ia sempat menodongkan pistol padanya. Namun Godai memaklumi hal tersebut karena situasinya saat itu memang cukup rumit. Kemudian ada laporan nomor 41 kembali melakukan pergerakan. Tak lama setelah itu Ichijo memberitahu ia sedang membawa BTCS untuk diserahkan pada Godai. Di sisi lain, Sakurai bersama tim dengan siaga menghadang nomor 41 dan menghujaninya dengan peluru gas, yang setelahnya ia mengarah ke rute yang telah direncanakan. Godai yang menyadari Ichijo membawa BTCS, ia meminta Sugita untuk menghentikan mobilnya. Sama halnya dengan Trailchaser 2000, motor BTCS juga memiliki fitur untuk merubah warna pada logamnya. Ganbarimasu. Henshin!
Kali ini Godai sepertinya tidak meladeni rider skill yang dilakukan Shibada, karena ia hanya berfokus untuk mengalahkan kecepatan motornya. Hal ini dimaksudkan agar ia bisa melakukan eksekusi serangan dengan kekuatan emas Kuga merah, yang dimana kekuatan ini hanya digunakan untuk lawan yang tergolong kuat. Setelah jauh dari jangkauan Shibada, lagi-lagi diperlihatkan selebrasi tendangan pamungkas yang ledakannya bagaikan bencana. Namun karena telah berada pada area yang minim kerusakan, maka ia pun dengan leluasa melakukan serangan Mighty Kick hingga menjatuhkan Shibada dari motornya. Singkat cerita, Ichijo kembali menemui atasan dan meminta maaf karena telah mengabaikan perintahnya. Dan ternyata ketika Ichijo mengantarkan motor BTCS pada nomor 4, rupanya tanpa sepengetahuannya, para petinggi sudah menyetujui hal tersebut. Dari kejadian ini, Sadao Matsukura memerintahkan pada seluruh jajaran kepolisian untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada nomor 4, agar tidak membiarkannya dalam situasi yang berbahaya, serta membantunya dalam menumpas kejahatan para makhluk tak dikenal.